subsektor apa atau subsegmen apa yang paling terdesak? Jadi kalau kita lihat tekstil ya, itu juga terdesak itu. Semua juga tahu bahwa adanya illegal import. Ya memang udah ada tim kerja dan tim dari beberapa instansi yang ikut apa namanya melihat ya tim apa namanya itu tim Pokja untuk importasi ilegal. Nah, ini mulai dari elektronik, barang elektronik, lalu mulai dari tekstil, dari baja, beberapa ini mungkin memang terkontraksi ya. Dan ada satu lagi yang mungkin dia harus jadikan suatu wacana ataupun hal yang ingin kita kemukakan itu beberapa manufaktur khususnya dari Banten. Ini beberapa teman-teman Banten yang di Apindo itu sempat mengeluhkan mengenai HGBT dan kuota harian dari PGN. Jadi seringkali kita pelaku usaha itu pengusaha tiba-tiba dapat surat dari PGN bahwa ternyata mereka bisa memberikan kuota harian atau memberikan certain quantity kepada pelaku usaha. Nah, mereka pada bingung nih gimana gimana kita bisa melakukan usaha apabila kuota gasnya itu diberikan per harian itu berubah dan harganya berubah-berubah. Nah, ini yang diresahkan oleh teman-teman yang ada di Apindo, mulai dari petrokimia, mulai dari ban, mulai dari otomotif, mulai dari baja. Jadi bukan cuma hanya daya beli masyarakat, tetapi tentunya peran pemerintah dalam mendukung pelaku usaha ini juga harus konsisten dan harus bagus karena beberapa kali waktu yang lalu mereka asalnya batu bara di-convince untuk dirubah menjadi gas, namun ternyata gasnya pun nggak cukup. Nah, ini yang harus jadikan bahan evaluasi lah. Baik, di sisi lain kita juga tahu Pak Rahmat di pemerintahan yang baru nanti berencana untuk menaikkan mulai dari pajak, cukai, bahkan juga BPJS Kesehatan begitu di 2025. Anda melihat rencana-rencana ini seperti apa? Memang penting bagi negara mendapatkan pajak penghasilan ya di dalam pajak maupun non pajak ya tentunya. Tapi kami berharap sih harus di-compare lah dengan negara-negara yang lain. Jangan sampai memberatkan karena kita pun harus bersaing ya dengan perusahaan asing yang di luar negeri maupun dalam negeri. Artinya PMDN ini kan butuh waktu, butuh kompetensi dari tenaga kerja maupun kemudahan untuk berusahanya mulai dari perizinan dan segala macam. Tentunya pajak ini selalu dijadikan hal yang sangat momok lah bagi pengusaha. Wah, belum udah naik lagi, belum udah cukai udah naik lagi. Dan tentunya mungkin harus butuh waktu ya. Dan mungkin kalau memang dinaikkan pajak, tentunya pemerintah juga harus memberikan semacam bukan proteksi ya. Namun dengan maraknya investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia, tentunya PMDN ini harus diberikan kesempatan untuk berkembang bersama-sama dengan investasi asing ini. Jangan investasi asing masuk, lalu PMDN ini di pengusaha-pengusaha ini yang udah investasi maupun pemilik daripada pengusaha itu adalah orang kita sendiri atau orang Indonesia itu justru nggak mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa ya menjual barang dan jasa yang dimana mereka udah investasi udah cukup lama dan mereka juga membayar pajak yang cukup baik. Jadi tentunya ini harus ditertibkan antara PMDN dan PMA dan PMDN gitu. Kalau udah tertib dan kita juga dilibatkan dalam setiap proses pembangunan Indonesia atau ekonomi, tentunya kita juga tidak masalah membayar pajak lah. Kalau kita udah di crowding out, udah gitu kita suruh bayar pajak lebih, lama-lama ya pengusaha pada patah arang gitu, akhirnya putus asa gitu. Baik, kita beralih lagi ke Pak Tauhid. Tauhid tadi disampaikan juga salah satu kendala dari Pak Rahmat ini terkait dengan perbandingan PMDN dan juga PMA. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang ya kecenderungan sebenarnya secara kontribusi ya hampir seimbang sebenarnya tahun-tahun terakhir ya, PMA dan PMDN ya. Dan tendensinya sekarang PMA itu secara nilai itu mengalami penurunan begitu untuk
satu proyek begitu, dulu besar-besar, sekarang mereka sudah masuk yang juga yang kecil-kecil begitu. Karena kan kalau yang kecil ini tingkat fleksibilitas, tingkat katakanlah visibilitas dan sebagainya, ternyata dengan karakteristik jenis investasi Indonesia tuh jauh lebih sustain dan punya return investment-nya lebih bagus begitu. Nah, saya kira memang ketika katakanlah berbagai hambatan tadi yang disampaikan Pak Rahmat ya. Nah, ini akan menutup pangsa katakanlah investasi di kita begitu. Memang kemarin target katakanlah penanaman modal kita sekitar 1.400 triliun tercapai ya. Rupanya itu kan ditarget naik lagi 1.600. Kuartal kedua kemarin sudah lumayan tercapai. Nah, saya kira memang ini masalahnya adalah investasi masuk yang ke Indonesia masih pada beberapa sektor yang tadi yang justru bukan kebutuhan untuk mempertahankan industri kita ya. Misalnya ke sektor ekstraktif, ke mining, kemudian ke industri-industri yang katakanlah tumbuh karena faktor kita punya bahan baku sumber daya alam, tapi bukan investasi yang masuk pada industri-industri yang padat tenaga kerja gitu. Tidak ada lagi masuk ke sektor katakanlah tekstil ya, alas kaki dan sebagainya, itu sekarang lagi off, nggak mau mendekati kita gitu. Padahal itu yang paling penting untuk kita, karena apa tadi ini tidak diselamatkan gitu. Kita tidak memiliki policy bagaimana menyelamatkan industri-industri yang sekarang lagi terpuruk ya, seperti disampaikan oleh Pak Rahmat. Saya kira ya selain tadi ya tentu saja cost besarnya biaya. Nah, ketika katakanlah ada cost bahwa harga gas ternyata tidak bisa diprediksi, otomatis uncertainty dalam struktur biaya secara keseluruhan itu akan menghambat arus investasi begitu. Ini berapa sih sehingga apakah saya menguntungkan atau tidak berinvestasi dalam jangka pendek, menengah maupun panjang begitu. Saya kira yang mengancam katakanlah uncertainty dalam situasi seperti ini ya, ekonomi dan sebagainya harusnya bisa dieliminir, dan saya kira sektor bisnis memang membutuhkan kepastian dari pemerintah begitu.